Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memasuki minggu kelima masa puasa kita. Pada minggu ini, bacaan-bacaan yang akan kita renungkan adalah bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 31 ayat 31 sampai 34. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani bab 5 ayat 7 sampai ayat 9, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai ayat 33 dengan tema pengorbanan menghasilkan buah keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, lebih bernilai, lebih berarti, lebih berharga, lebih berkualitas, orang membutuhkan suatu pengorbanan. Kalau kita butuh barang yang berkualitas, maka kita harus siap mengorbankan uang yang lebih banyak. Karena barang berkualitas, pastilah harganya lebih mahal. Kalau kita ingin keluarga kita rukun, harmonis, dibutuhkan juga pengorbanan, kesetiaan satu sama lain. Setia dalam segala situasi, baik itu yang menyenangkan untuk diri dan juga yang terkadang kurang menyenangkan. Siap membuang ego masing-masing, memahami satu dengan yang lain dan sebagainya. Setia mengikuti proses yang terus-menerus. Pengorbanan untuk taat. Sesuatu yang barangkali sangat sulit karena kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Pengorbanan untuk berani bertumbuh dan berkembang. Hal ini terkadang menyakitkan dan butuh kerelaan dan keterbukaan hati untuk menerimanya. Namun saudara-saudari yang terkasih, setiap pengorbanan yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati, akan menghasilkan buah-buah kebaikan dan keselamatan. Saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini akan menjadi jelas bagi kita makna suatu pengorbanan dari kesetiaan, ketaatan, dan kerelaan untuk bertumbuh dan berkembang. Dalam bacaan pertama, Yeremia membuat perjanjian baru yang bukan ditulis pada loh-loh batu seperti 10 perintah Allah kepada bangsa Israel, tetapi menuliskannya di dalam hati orang-orang yang percaya. Di dalam hati, bukan pada loh batu atau selembar kertas yang diberi materai Rp1.000. Hati menjadi pusat hidup manusia. Apa isi perjanjiannya? Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudari, sungguh luar biasa isi perjanjian ini. Ini berarti bahwa seberapa besar pun dosa kita tidak lagi diingat-ingat oleh Allah. Hanya yang diharapkan dari kita para pendosa ini adalah segera bertobat. Itu kuncinya, yaitu bertobat. Pengampunannya tanpa syarat, 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Yang penting siap untuk bertobat, mengubah hidup menjadi lebih baik. Butuh pengorbanan, pengakuan diri sebagai orang berdosa, dan kemauan untuk merubah hidup menjadi lebih baik. Dalam bacaan kedua, semakin diperjelas betapa besarnya anugerah Allah bagi kita manusia yang telah ditebusnya dari dosa melalui Yesus yang telah berkorban kepada kita dengan taat mengalami segala derita, penghinaan, dan kematian di salib. Yesus telah berkorban demi keselamatan kita.
Ketaatannya yang sempurna membuka jalan keselamatan bagi semua orang yang juga mau taat kepadanya dan bertobat. Dan dalam bacaan Injil, makna pengorbanan itu dikisahkan dengan sebuah kiasan. Biji gandum yang jatuh ke dalam tanah dan mati, siap mati untuk dapat menghasilkan banyak buah. Yesus mengatakan bahwa saat kemuliaannya tak lain daripada saat kematiannya, dan bahwa kematiannya akan menghasilkan banyak buah. Hal ini berarti hanya dengan menyerahkan nyawanya ia dapat menghasilkan banyak buah. Tetapi kematiannya adalah langkah pertama ke dalam kemuliaan. Yesus pernah membandingkan peninggian anak manusia dengan peninggian ular di padang gurun oleh Musa. Orang yang dipagut ular di padang gurun dan melihat ular itu, ia akan selamat. Demikian halnya orang yang memandang anak manusia yang ditinggikan akan memiliki keselamatan. Dengan demikian, peninggian Yesus mempunyai daya keselamatan. Kematian Yesus di salib bukanlah sebuah kekonyolan, melainkan kematiannya menghadirkan kehidupan bagi banyak orang. Yesus menyatakan kematiannya sebagai kematian butir gandum. Gandum yang memang harus jatuh dan mati untuk menghasilkan buah. Saudara-saudari, dalam pemikiran modern zaman ini, kematian adalah tanda kehancuran. Akan tetapi Yesus mengatakan bahwa butir gandum tidak akan menjadi banyak kalau ia tidak lebih dahulu mati. Jadi kematian Yesus menjadi syarat pemuliaannya sebagai anak manusia. Pernyataan Yesus tentang gandum ini berlaku juga bagi setiap orang yang mengikuti Dia, berlaku bagi kita semua. Dan Yesus mengundang kita untuk menempuh cara hidup seperti Dia, yang tidak menyayangkan nyawa agar bisa memeliharanya untuk hidup kekal. Kata-kata Yesus jelas, barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Tidak mencintai nyawa artinya tidak hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan ego, dan tidak mencari rasa aman diri semata. Orang yang tidak mencintai nyawanya senantiasa hidup bukan untuk memuliakan dirinya, melainkan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ia tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, melainkan bagi Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan diri untuknya. Orang yang tidak mencintai nyawanya terus berkarya untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hal ini pastilah sangat sulit. Maka mari kita melihat bagaimana diri kita, keluarga kita, dunia sekitar kita. Banyak orang lebih mencari rasa aman dan memilih diam walaupun dia bisa menyatakan kebenaran. Anak-anak sekolah lebih banyak menyontek merendahkan harga diri daripada berkorban untuk tekun belajar mendapatkan hasil yang lebih baik. Lebih memuji-muji walau tidak benar, yang penting posisi aman. Membantu jika diberi imbalan dan sebagainya. Walaupun juga tidak dipungkiri, masih banyak juga orang berani menyatakan kebenaran, berani keluar dari pekerjaan yang membuat tidak nyaman, yang melanggar suara hatinya. Ancaman dari orang-orang yang hendak mencelakakan dirinya tidak dapat menghalangi dia untuk berbuat yang baik. Orang yang tidak mencintai nyawanya di dunia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal seperti gandum yang ditaburkan di tanah dan mati. Tapi pada akhirnya menghasilkan bulir-bulir gandum yang baru. Disinilah kita diminta untuk menentukan pilihan hidup. Pilihan yang pastilah berat.
Yesus sendiri juga mengalami pergulatan batin ketika hendak menentukan pilihan. Di Getsemani, Yesus juga ketakutan, jiwanya juga bergejolak. Namun dalam situasi yang demikian, Yesus tidak meminta agar piala penderitaan itu langsung dikesampingkan, diambil daripadanya, tetapi menegaskan kembali sikap hatinya, yakni setia pada perutusan yang diserahkan Bapa kepadanya. Maka saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk berkorban, untuk tetap setia, taat, dan memberi diri melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita dan untuk kemuliaan namanya serta keselamatan bagi hidup kita. Tuhan memberkati.